Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Prasojo dengan NIM 240010392720713. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan prodi Geografi di Universitas Negeri Surabaya. Pagi ini saya akan melaksanakan salah satu syarat dalam ujian kinerja, yaitu membuat video praktek pembelajaran di SMAS Aliza Batu dengan materi potensi dan permasalahan pemanfaatan sumber daya alam nikel di Indonesia. Sekian video perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kelas 11O. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di kelas geografi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, saya harap semua dalam kondisi baik sehingga bisa melaksanakan pembelajaran geografi dengan maksimal. Selanjutnya, anak sekalian, di hari ini, ya, ketua kelas siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Ustaz. Hadir semua, bagus sekali. Oke, agar pembelajaran kita bisa kita mulai dengan lebih baik, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian 11O, ya. Kemarin kita sudah belajar dan kalian sudah bisa memahami tentang sumber daya alam di Indonesia yang punya 4 bidang, mulai dari perikanan, pertambangan, kelautan, dan juga pariwisata. Kemudian kita sudah membahas dan kalian juga sudah memahami tentang jenis-jenis pertambangan, mulai dari golongan A, golongan B, dan golongan C. Sekarang kita fokus ke salah satu pertambangan di Indonesia yang paling, ya, yang saat ini paling dicari, mungkin ya, yang paling dicari oleh dunia. Karena apa? Karena yang paling banyak ada di Indonesia. Pertambangan apa? Nikel. Pertambangan nikel itu digunakan untuk bahan baku apa? Bata. Baterainya digunakan untuk buat apa? Mobil listrik. Siapa yang rumahnya punya mobil listrik? Amin. Saya. Luar biasa. Mobil listrik itu ramah lingkungan, tapi baterainya dibuat dengan cara merusak lingkungan. Seperti itu, oke ya. Dengan itu kita akan lebih dalam tentang pertambangan nikel. Sudah siap semuanya? Siap. Siapa yang pernah tahu bentuk nikel kayak gimana? Bentuk nikel. Kita abu-abu. Bercahaya, bercahaya, shining gitu kan, shining, nikelnya shining. Oke, benar semua. Jadi nikel itu bentuknya seperti ini. Oh ya, cenderung gelap ya, cenderung gelap seperti itu. Dan kita punya banyak. Ada yang tahu nggak kenapa kita itu punya banyak tambang mineral? Ada yang tahu punya banyak tambang mineral?
Benar, karena Indonesia banyak cekungan. Kenapa banyak cekungan? Karena Indonesia berada di antara apa? Benar, karena Indonesia berada di banyak pertemuan Oke, bagus sekali ya. Kita kemudian lihat di sini tuh, kita bisa lihat ini. Nah, nikel di Indonesia itu masuk dalam program hilirisasi, namanya hilirisasi nikel. Ya, hilirisasi itu simpelnya adalah memaksa atau mengolah bahan mentah berupa nikel untuk diproduksi di Indonesia, kemudian dijual di mancanegara. Kondisi ini lebih bagus secara skema daripada tahun-tahun sebelumnya, yang dimana Indonesia hanya menjual mentah nikel dengan harga murah, dan kita membeli mobil listriknya, padahal itu adalah milik kita sebenarnya dari bahan bakunya. Sampai sini Pak? Dulu nikel dijual mentah, dibuat baterai di Amerika, kemudian Amerika menjual baterainya di Indonesia. Lucu. Sekarang ada kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dengan cara apa? Memaksa perusahaan-perusahaan smelter itu berdiri di Indonesia, entah di Halmahera, Sulawesi dan sebagainya, karena pusat nikel ada di sana. Sehingga berdirilah smelter pembuatan baterai di Indonesia, dan baterai itu akan disebar, dijual di seluruh dunia untuk membuat mobil listrik. Dan mobil listrik di seluruh dunia, baterainya dari Indonesia. Aneh Pak. Tetapi anak-anakku sekalian, ya, hilirisasi itu melakukan pertambangan terbuka, artinya menggali dengan terbuka. Kalau menggali terbuka mengakibatkan apa? Banyak sekali potensi pencemaran lingkungan. Tidak hanya lingkungan, bahkan untuk kesehatan manusia juga, bahkan juga berdampak pada sosial. Konflik antara pemilik lahan, antara warga sekitar dengan smelter atau perusahaan juga akan terjadi. Nah, hari ini kita akan melihat salah satu video pertambangan terbesar di Weda, Halmahera Tengah, dan lihat, amati di setiap kelompoknya untuk memahami dampak dari aspek sosial, lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi. Sudah siap sebelah videonya? Siap. Baik, kita lihat untuk sekalian ya. Semoga lancar ya. Amin. Hilirisasi nikel punya dua muka. Ia membawa untung bagi perusahaan, apalagi perusahaan dari negeri Tiongkok yang mendominasi investasi dan pengoperasian smelter. Di saat yang sama, kami merekam wajah lain yang ditampakkan oleh bagi warga lokal. Hilirisasi nikel membawa dampak sakit yang tak terlihat mata, namun begitu nyata. Orang-orang tubuh sehat yang menjadi anugerah terbesar mereka, warga Teluk Weda. Juli 2024, Lembaga Penelitian Yesus Foundation dan Universitas Tadulako melakukan biomonitoring atau pengujian potensi risiko pajanan logam berat di sekitar Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dua lokasi yang menjadi fokus penelitian adalah di Desa Gemaf dan Desa Lirikef. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kadar zat beracun pada warga yang tinggal di sekitar pusat industri peleburan nikel atau smelter. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan sampel darah. Sekitar 46 sampel darah dikumpulkan. Respondennya mulai dari warga, pekerja tambang, hingga nelayan setempat. Tak hanya sampel darah, spesimen biologis berupa daging ikan pun juga diperiksa. Karena ikan menjadi salah satu makanan pokok bagi warga yang hidup di sekitar Teluk Weda. Ikan segar yang baru ditangkap nelayan ini masuk dalam kategori sampel utama karena dagingnya belum terindikasi penusukan.
Dan dari sampel-sampel daging ikan segar inilah nantinya akan dilakukan uji laboratorium guna mengukur konsentrasi bahan kimia apa saja yang terkandung di dalamnya. Setidaknya dalam 7 tahun terakhir, area sekitar Teluk Beda telah menjelma menjadi salah satu pusat industri nikel di Indonesia. Dan Beda Bay Industrial Park atau IIP menjadi salah satu yang terbesar bahkan dalam skala dunia. Dengan total jumlah serapan tenaga kerja mencapai 47.000 orang dan kapasitas produksi biji nikel hingga 21 juta ton. Nikel adalah salah satu bahan baku penting untuk memproduksi baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Dengan mengganti kendaraan berbasis bahan bakar fosil ke baterai listrik, pemerintah berharap mampu menjawab tantangan kebutuhan energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Namun ironisnya, dengan rantai proses penambangan, pengolahan, hingga peleburan biji nikel, banyak masalah yang terjadi. Baik dari segi sosial, lingkungan, juga kesehatan. Selain di Teluk Beda Halmahera Tengah, kami juga merekam pusat peleburan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, dan salah satu lokasi penambangan nikel di Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan kualitas air laut seperti ini, wilayah setempatlah yang paling merasakan dampaknya. Setelah merawat air tambah parah. Aduh, baru air. Saya mati mau apa? Biar main juga ikan di rokok. Saya mati mau didapat mau dikena banyak tuh. Sama mungkin baru air lautnya juga sudah kabur. Tapi dapat data, ada tidak dapat data. Ada yang bisa saya lihat memang Oh, ini tadi. itu. Woi. Ini kenapa ini? Ini karena di laut. Iya. Berapa lama? Sekali di seminggu. ...110 km dari Teluk Morowali berdiri kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, yang juga menjadi pusat kawasan industri nikel dan pengembangan baterai terbesar di Indonesia, dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 80.000 orang. Tak jauh beda dengan kondisi lain di Morowali, Konawe Utara. Di sini kualitas lingkungan pesisirnya juga menurun. Sementara di darat, sekitar 80.000 pekerja tiap harinya memenuhi jalanan di Kecamatan Bodo. Pemandangan ini terjadi hampir sepanjang hari karena para buruh nikel ini bekerja 3 shift. Mereka juga hidup dengan kualitas udara yang bercampur dengan asap sisa hasil pembakaran biji nikel di sekitar. Juga polusi akibat dari pembangkit listrik tenaga uap bertenaga batu bara. Sisa pembakaran batu bara yang berupa abu dikenal dengan istilah fly ash atau abu terbang. Selain ke dalam paru-paru manusia, abu ini juga dapat dilihat masuk ke rumah-rumah penduduk. Ancaman kesehatan dan lingkungan juga terlihat dari tumpukan sampah yang tak terkelola dengan baik. Dan tak hanya itu, ekspansi penambangan dan industri smelter di Morowali juga berpengaruh terhadap ruang hidup satwa, sekalipun bagi satwa yang berstatus dilindungi. Ini adalah makaka tontiara, salah satu primata endemik Sulawesi Tengah. Dan rimbunan pohon ini adalah rumah terakhir bagi mereka. Deforestasi dan masifnya pembukaan area tambang berpengaruh pada pasokan sumber makanan bagi para kawanan makaka ini. Mereka akhirnya mengais makanan dari sisa sampah pemukiman warga.
Satwa-satwa liar yang hidupnya berdekatan dengan pemukiman warga juga berpotensi menularkan penyakit atau secara ilmiah dikenal dengan zoonosis. Ancaman zoonosis pun bisa semakin meningkat seiring perubahan lingkungan hidup dan pola interaksi satwa liar dengan manusia. Dan jika terjadi penularan dalam skala besar, akan berpotensi menjadi wabah. Ada sekitar 40.000 pekerja tinggal di desa Gemaf dan Relief. Seperti di Morowali atau Irik, baik pekerja atau warga juga hidup dengan lingkungan yang tak ideal bagi kesehatan. Kepada seorang petugas puskesmas Kobe yang lokasinya tak jauh dari Relief, kami bertanya perihal penyakit yang sering dikeluhkan oleh warga. Hampir sebagian besar itu tidak ispa. Orang bisa bayar, orang bisa lihat. Kalau orang bayar sudah orang saksikan sudah dari lihat orang ya. Maksudnya pasang di terus sendiri ini. Ini kan luar biasa, mereka berbanas itu biasa. Kondisi kualitas kesehatan yang menurun hanya dirasakan oleh warga dan para pekerja tambang. Meski baru beberapa hari berikut, kami juga merasakan dampak dari buruknya kondisi lingkungan di sekitar tambang. Salah satu dari tim kami mengalami sesak nafas, pusing, dan mual. Tapi tampaknya kesaksian dan rekaman kami selama di lapangan juga diperkuat dengan temuan hasil penelitian tim Nexus3 bersama Universitas Tadulako pada Mei 2025. Lewat hasil uji laboratorium, mereka mencatat dari total 46 responden, sebanyak 47% atau 22 orang ditemukan kandungan merkuri dalam darah yang melebihi batas aman. Merkuri adalah logam berat yang jika terpapar dalam jangka waktu panjang dapat merusak saraf, sistem pencernaan, hingga gangguan organ manusia. Baik, itu tadi tentang video terkait pertambangan IWIP. Ini tadi apa? Indonesia Weda Baik Industrial Pak. Ada di Halmahera Tama. Sekarang gini, setelah kalian sudah lihat video itu, kira-kira perasaan kalian gimana jika jadi masyarakat pesisir? Nggak nyaman, oke, rancang, gitu kan, demo, gitu kan, turunkan, gitu kan. Kalau jadi pekerja tambang, perasaan kalian gimana? Alhamdulillah ya. Bingung. Di satu sisi saya butuh kerja ya kan, di satu sisi kok kesehatan saya terus turun gitu. Oke, kalau kalian jadi pemerintah harusnya gimana? Lanjutin aja. Oke, lanjutin aja gitu ya. Kalau kalian jadi pemilik smelter, uang, bodoh amat, lingkungan rusak gitu kan ya. Oke, kalau kalian jadi peneliti, apa kewajiban kalian untuk selanjutnya kalau tahu itu? Mencari jalan keluar, oke ya. Temuannya sangat mengerikan, ditemukan dari beberapa sampel darah di sana bahwasanya banyak darah dari penduduk atau pekerja itu yang telah terkontaminasi sama timbal atau logam berat. Logam berat kalau bercampur sama darah itu segala bentuk penyakit koroner atau kanker itu bisa muncul di semua sisi, yang tadi jantung, tadi hati dan sebagainya. Nah, untuk bilang hidrolik dan itu sangat berbahaya sekali. Dan itu sifatnya jangka panjang, bukan berarti datang kemudian tiba-tiba kena jantung koroner tidak atau kena ISPA. Tahu ISPA ya? ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan. Paru-parunya mengalami kerusakan dan sebagainya tidak, tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Reporter saja tadi beberapa hari di sana sudah langsung pusing kepalanya, seperti itu.
Apalagi penduduknya setiap hari menghirup udara dari bekas pertambangan nikel yang terbang mengikuti angin dan udara, disebut sebagai fly ash. Sampai nempel di piring kan? Tuh, piringnya harus dibersihkan dulu. Itu percuma pakai sunlight, nggak bisa itu. Nanti sore kena debu lagi ya kan ya. Jadi harus ditutupi atau dikasih wrap. Oke, anak-anak sekalian, ini pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, investor, peneliti, masyarakat pesisir, dan pekerja tambang. Kemudian sekarang kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing, sehingga saya umumkan, ini kan ada 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Saya sampaikan untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, good. Kelompok 1 berperan menjadi nelayan, ya, berperan menjadi nelayan atau masyarakat pesisir. Kelompok 2 berperan sebagai pemerintah. Wah, ini nanti kelompok 1 harus itu ya, lebih kritis sama kelompok 2. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, good. Jadi pekerja tambang yang sabar demi anak dan keluarga. Ini suaminya kemana? Ini pekerjanya cewek semua. Oke, wanita kawin dan penjual ya, seperti itu. Suaminya tidur di rumah. Kelompok 4, siapa kelompok? Oke, good. Jadi pemilik semester atau pemilik perusahaan. Ini yang paling bersalah ya. Nah, kita sambut kawan kita kelompok 5. Ya, adalah seorang peneliti ya yang bisa mengungkap klinik-klinik yang muncul dan disembunyikan oleh smelter. Oke ya. Nah, aktivitas kita hari ini adalah kalian buka LKPD-nya. LKPD-nya mana? Dibuka dulu. Oke, LKPD-nya dibuka. Kemudian kalian cermati LKPD itu. Kemudian kalian coba lihat di halaman kedua terakhir. Coba halaman kedua terakhir. Ya, halaman kedua terakhir. Nah, di halaman kedua terakhir itu ada tabel, ya, ada tabel terkait tugas-tugas tiap bidang kelompok. Jadi kerjakan di tiap bidang saja. Oke ya, kerjakan di tiap bidang saja dan di situ juga, oke. Dan di situ juga ada keterangan terkait produk, ya, terkait produk. Contoh nih, kelompok 1 ya, kelompok 1. Pemerintah harus bisa membuat draft kebijakan singkat dari situasi IWIB yang ada. Ya, kebijakannya kita lihat nanti ya. Kebijakan kita lihat nanti di pemerintah. Pemerintah kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 yang jadi pemerintah harus membuat produk berupa draft kebijakan singkat. Kita lihat para warga, apakah pemerintah membuat kebijakan pro sama rakyat atau pro sama smelter? Seperti itu. Oke ya. Kemudian untuk pemilik industri atau smelter berupa slide atau infografis seperti itu, slide atau infografis dari manfaat nikel bagi Indonesia seperti itu. Oke, silakan buat itunya saja, di draft tulis saja yang di kertas kalian. Kemudian kalian yang warga nelayan membuat poster sederhana atau testimoni tertulis, dan pekerja tambang, oke, membuat laporan kondisi dan juga usulan perbaikan untuk smelter. Dan yang terakhir untuk peneliti bisa membuat artikel singkat, ya, artikel singkat 1 sampai 2 halaman yang berisi tentang temuan-temuan kalian. Paham semuanya? Nah, untuk proses pembuatan ini, silakan kalian bisa saling datang ke antar kelompok untuk tanya. Pemerintah harus tanya sama warga maunya apa, dan mungkin pekerja tambang juga harus tanya sama smelter harus tanya sama pekerja tambang untuk maunya apa, dan
para peneliti juga menyampaikan informasi itu bisa ke warga atau para peserta tamuan dari hasil temuannya. Paham semuanya? Kemudian langsung nanti dipresentasikan dan ditanggapi antar kelompok. Oke? Oke, waktunya adalah 30 menit, bisa diselesaikan mulai dari sekarang. Seperti itu. Ya. Silakan. Untuk kelompok 19 sudah membuat penelitian, buat slide ya, akan dibimbing dan proses. Dibaca dengan cermat karena di LKPD sudah ada banyak rangkuman, silakan. Sudah ada banyak rangkuman yang saya rangkum dari video yang saya tampilkan tadi, seperti itu. Di bagian belakang LKPD ada lembar pekerjaannya, silakan diisi ya. Ada lembar pekerjaan berupa kolom kosong, silakan diisi di situ. Seperti itu. Baju. Oke, setelah ditulis silakan nanti kalian akan keliling bertukar. Kalau yang peneliti yang ngasih informasi hasilnya ke warga dan sebagainya, warga nanti bisa menyampaikan aspirasinya ke pemerintah, dan juga tenaga kerja tambang bisa menyampaikan aspirasinya ke pemilik smelter. Oke?
Dibahasakan oleh sekalian dan ada versi dan versi dan pasti ada memadai juga kita bisa jadi bisa tambah banyak ayo aku saja begini Iya, kalau hebat tadi itu apa namanya dilindungi sampai dia asuransi dan bisa dibuatkan suara alam atau suara alam itu campuran antara suara melindungi umat dan ini sebab itu adalah perusahaan yang kemudian yang di sini jadi investasi tapi kalau dari saya itu sudah saham punya saham ada Freeport di Indonesia ada Freeport namanya smelter daripada tinggal di nah buat di sini awalnya Oke, 8 sampai 9 menit, ya 8 sampai 9 menit, ya. Silahkan kalian tulis dulu bahan-bahan untuk diwawancarakan ke kelompok lain, ya. Tulis dulu bahan-bahan untuk diwawancarakan ke kelompok lain. Sekali lagi saya ingatkan, ya, untuk rakyat bisa menyampaikan ke pemerintah atau sebaliknya pemerintah ke rakyat atau ke masyarakat pesisir. Kemudian untuk tenaga kerja tambang bisa ke smelter atau sebaliknya smelter ke tenaga kerja tambang, dan peneliti bisa ke rakyat dan juga pekerja tambang. Oke, good. 8 menit lagi. Ini pemilik.
Intinya semua orang bakal mengalami krisis dalam kehidupan itu. Walaupun berbeda-beda ya, Good. Ya, ada berubah. Bukan tempat yang melihat. Yang soft aja. Oke, 4 menit lagi untuk buat bahannya wawancara. 4 menit lagi. Kamu nanti ke pekerja sastra, kemudian maksudnya kasih tahu aja, supaya bisa ada semangat, Mas Pagi, ayo.
Di dalamnya itu Kaki banyak, iya. jalan kan sudah bikin macet. Bisa memperbawa bensin. Ini kata kebanyakan kepala Mulai beneran. Terserah kalian. Maksimal 3. Oke. Nice. Anak-anak sekalian, ya. Sudah selesai. Sekarang silakan kalian keliling, terserah rutenya seperti apa yang mesti kalian dapat informasi dan data dari yang kalian tuju. Ya, sebelum kalian presentasi satu-satu dan saling menyangkal antar sesama. Coba dimulai dari sekarang. Ayo. Silakan. Silakan warga pemerintah keluarga. Ayo. Silakan. Lama-lama tak bermuatan dan sebagainya. Silakan ditanya kebijakannya apa di sini, ayo. Silakan ditanya. Dari kami nelayan, kami ingin menyampaikan Nilainya nggak sopan sekali. apa yang kami rasakan. Kalian tahu nggak sih aktivitas yang dilakukan di perusahaan Mata pencarian kami pun bilang populasi ikan menurun. Nggak boleh anarkis, nggak boleh anarkis. Nggak boleh anarkis. Silakan pemerintah menjelaskan dulu. Jadi pertama itu kita bakal melakukan reforestasi di sekitar area pabrik di pusat. Karena kalian melakukan reforestasi. Dia bisa menyerapkan situ ya. Iya. Enggak tahu apa yang paling bagus No, bukan. Paling bagus apa? Daunnya itu punya serat, tapi dia berupa pohon. Pohon besar juga sih pohonnya. No, terlalu halus daunnya untuk menyerap PS. Kalian tahu itu, Kersen, PS, cherry, jadi jangan daunnya berserat. Maksudnya ada semacam granul yang kasar di antara daun itu bisa menahan abu. Nah itu paling bagus. Apa? Ya itu kan kita makan buahnya dong ya. Itu
Oke, 2 menit lagi. Untuk yang mulai 2 menit lagi. Tapi kami yang kita dalam bersama di Medan. Yang menyampaikan data. Jadi kami dari pihak smelter dan juga dan mungkin kedepannya kami dan Pak Smelter kami akan menjelaskan dalam pengajaran kami sebagai jurusan kebijakan kami akan menggunakan jadi juga masalah sakura dan juga dan mungkin kami juga dari Smelter akan menjalankan nanti partner menjalankan lainnya dengan lumayan kami juga akan memberikan konsultasi lagi makanya kita kan menjadi alternatif yang lain
Oke, sudah selesai semua kembali. Ayo semua kembali ke kelompoknya. Oke, time out. Silakan kembali dulu. Peneliti silakan tinggalkan pemerintah. Please, back to our seat. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan program hari ini. Sudah wawancara semua, waktunya 5 menit untuk menyusun bahan presentasinya. 5 menit untuk menyusun bahan presentasi presentasi satu-satu, dan kelompok lain boleh untuk memberikan tanggapan, sanggahan dan komentar. Silakan 5 menit dari sekarang. Oke. Gimana? Oh, boleh. Saya kecoh. Presentasinya nanti yang kelas berlega, biar sakit ya gitu ya. Ya betul. Dan presentasinya yang Oke, 5 menit, silakan disusun bahan-bahannya.
Kita punya materi kalau sempit dan juga Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Di sini boleh biar Oke, last minute. Baik anak-anak sekalian, kalau ada presentasi nanti hotel jalankan kelompok berhenti ya. Mendengarkan yang presentasi. Kalian nomor 2 ya. Yang pertama. Ini baju yang ada di tangan. Kalian nomor 3 presentasi setelah teman-teman. Baju yang Oke, selesai untuk membahas bahannya. Oke semuanya, please ya, attention to me. Oke, baik. Untuk yang presentasi pertama adalah kelompok dari aktivis atau peneliti. Waktunya 2-3 menit saja. Silakan disampaikan dengan lantang agar semuanya bisa mendengar. Dan setelah itu saya buka hanya 2 pertanyaan dari 2 kelompok yang berbeda. Sampai sini paham? Oke, semua berhenti pekerjaannya dan tolong menghadap ke pemateri. Silakan perwakilan dari aktivis dan peneliti. Silakan diri di sebelah sini boleh? Boleh. Kelompok boleh bantu jawab. Oke, bisa dimulai. Kan itu aja. Ya, itu aja. Ada menghadap ke teman-teman. Agak ke belakang dikit. Ya, ini juga kelihatan. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami sebagai peneliti perwakilan akan memberikan beberapa informasi yang sebagai peneliti berperan penting dalam menekan kata pencemaran logam berat di Pulau Gadung. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak hilirisasi nikel tidak hanya terbatas pada degradasi lingkungan,
tetapi juga mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Peneliti menyorot penguasaan pemerintah dan upaya transparansi perusahaan terkait pengelolaan limbah. Peneliti mendorong adanya keterlibatan aktif masyarakat lokal dan proses perizinan, pengelolaan tambang, dan pengambilan keputusan. Hilirisasi nikel harus diimbangi dengan perlindungan kesehatan dan kelestarian ekosistem agar pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang lebih luas di masa depan. Dan studi laporan dilakukan pada bulan Juli 2024 menemukan kata-kata nelayan di sekitar Teluk Medan mengandung logam berat arsenik dan merkuri dan melebihi batas aman pencemaran. Selain ikan, sampel darah warga lokal menunjukkan bahwa 47% responden memiliki nilai kadar merkuri melebihi batas aman, dan responden memiliki nilai kadar arsenik batas aman 12 mgl dari total 64% responden. Dan perbandingan darah warga sekitar dengan pekerja di kawasan IWIP, konsentrasi logam berat warga lebih tinggi dibandingkan dalam darah warga pekerja industri. Hasil pembuangan air sungai tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas air Akejira telah melampaui batas baku mutu air sungai kelas 1 berdasarkan parameter BOD 5 dan COD. Keluhan masyarakat mengenai hilangnya fungsi sungai sebagai sumber air minum dan air bersih. Penemuan menunjukkan bahwa parameter BOD 5 dan COD masuk dalam golongan baku mutu air kelas 3 yang hanya cocok untuk kegiatan budidaya air tawar dan ikan air tawar, peternakan dan irigasi pertanian. Secara visual, kondisi air sungai berwarna oranye dan kekeruhan tinggi tidak lagi layak digunakan sebagai sumber air minum dan air bersih bagi masyarakat. Dan yang ketiga, dari 16 sampel ikan tangkapan, semua sampelnya positif, mengandung kadar merkuri dan arsenik dalam dagingnya. Konsentrasi merkuri dalam ikan berkisar 0,02 sampai 0,28 mgkg. Konsentrasi arsenik berkisar antara 0,43 sampai 3,03 mgkg. Batas arsenik yang menurut WHO dapat ditolerir adalah 2 mgkg dan merkuri 0,58 mgkg. Temuan ini mengindikasikan adanya pencemaran tembakan mineral di Teluk Medan. Arsenik merkuri adalah toksikan sistemik yang dapat menyebabkan efek merugikan pada merkuri seperti penyakit yang mengganggu kekebalan tubuh manusia. Paparan merkuri terhadap logam berat tersebut melalui jalur makan dan menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang termasuk non-communicable disease. Oke, baik. Terima kasih, beri aplaus dulu. Oke, itu paparan dari tim aktivis dan atau peneliti. Ada komentar, silakan. Ada komentar dari warga atau dari pekerja tambang. Kalau nggak ada, dari saya berarti. Silakan dari warga. Ada nggak dari warga? Ada. Dari pekerja tambang. Oke. Untuk tim aktivis dan peneliti, kira-kira menurut teman-teman dari peneliti, apa yang seharusnya dilakukan oleh warga untuk menjaga kesehatannya minimal? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Oke. Melakukan check up kesehatan rutin bagi warga sekitar. Oke, seperti itu. Selanjutnya dari kelompok lain ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, saya kira itu untuk ada dari komunitas. Silakan. Apa satu pertanyaan? Silakan. Gimana caranya mengelola limbah? Gimana? Mungkin teman-teman dari aktivis bisa memberikan insight untuk pemerintah. Berdiri nggak apa-apa. Berdiri dulu nggak apa-apa, berdiri. Jadi dari yang tadi kan dari hasil penambangan itu kan ada proses timbangan. Jadi proses timbangan itu nantinya akan ada Ya, mulai S ya. ada proses. Jadi mulai dari situ kita bisa
Contohnya bisa kayak tenaga uap. Jadi kan dari tadi dia asapnya itu, dia kan skalanya kan padat. Jadi bisa olah ke tenaga uap buat Jadi listrik. ya. Oke, terima kasih. Saya kira itu jawabannya mungkin saya. Jadi diolah asapnya menurut tim aktivis dan dialihkan untuk menggerakkan turbin dan mengubah energi uap menjadi listrik seperti itu. Sampai sini Pak. Oke, berikut dulu untuk tim aktivis. Selanjutnya nomor 2 dari kelompok berapa? Kelompok 3 tentang tenaga kerja di sini ya. Silakan berdiri di situ, ya berdiri di situ. Nice, ada sini boleh, ada sini boleh biar bisa kelihatan semua. Nice, good. Baik, di sini saya perwakilan dari kerja tambang. Jadi kondisi kerja yang kami alami di sini, pekerja memiliki 3 shift. Sehingga keselamatan kesehatan itu terancam akibat paparan langsung dari serpihan logam berat. Nah, serta infrastruktur yang kami andalkan selama ini itu yang kurang memadai serta kurang diinovasikan membuat jaminan keselamatan berkurang, seperti sempitnya lahan dan mungkin peletakan mesin-mesin yang kurang apa sih? Ya, yang kurang strategis dan sebagainya. Lalu kami juga mendapatkan baju yang kurang diinovasikan untuk keselamatan para pekerja. Lalu di sini usulan perbaikan yang sudah kami bicarakan satu sama lain oleh investor alias pemilik senjata tadi. Kenaikan upah yang maksimal oleh investor seperti pekerja kami yang maksimal untuk perusahaan tambang itu sendiri harus menyesuaikan dengan risiko-risiko yang ditanggung oleh para pekerja. Lalu kedua, perbaikan infrastruktur yang lebih aman untuk pekerja. Misal, peluasan lahan-lahan, jalan masuk keluar untuk para pekerja, dan juga penempatan pabrik yang strategis di wilayah desa itu tersebut. Misal entah pabrik-pabriknya mau ditaruh di tempat yang lebih luas lagi dan jauh dari warga-warga yang beraktivitas di sana. Ketiga, pemeriksaan kesehatan yang rutin serta edukasi tentang bahaya arsenik. Di sini kami sudah melakukan diskusi oleh para investor. Mereka akan memberikan kami kesehatan yang rutin melalui BPJS yang akan diusulkan untuk para aktivis. Oke, terima kasih. Berikut dulu untuk tenaga kerja tambang. Silakan kalau ada pertanyaan untuk tenaga kerja tambang. Bisa dari kelompok satu pertanyaan untuk para pekerja tambang. Dari smelter ada, sudah ditanyakan sebelumnya. Sudah. Ada lagi? Ada dari pemerintah mungkin, dari pemerintah menanggapi ini. Ada? Ada. Warga? Tidak ada. Aktivis? Oke, nice. Silakan, Alika. Oh, Lubna, silakan Lubna. Menghadap ke tambangnya. Oke, berdiri Lubna. Oke, silakan. Bagaimana agar pekerja mendapat perlindungan hak dan keselamatan kerja? Bagaimana agar pekerja mendapat perlindungan hak atas keselamatan kerjanya? Boleh. Ya. Ya, apa-apa, dijawab saja. Bagaimana pekerja mendapatkan hak? Ya, cara pekerja agar bisa mendapatkan haknya gitu loh. Cara pekerja agar bisa mendapatkan haknya atas perlindungan keselamatan kerja. Good. Silakan. Mungkin kalau dari kami sendiri, kami bakal mengembangkan kinerja kerja kami biar investor itu juga melihat bahwa kerja kami itu sudah maksimal, sehingga mereka juga mau untuk menaikkan upah kami. Nah, terus kedua, jika hak-hak asasi kami tidak diberikan, kami bakal melakukan tatap muka face-to-face untuk mencari jalan keluar. Apa sih yang harus kita lakukan? Dan pihak dari investor itu mau apa dari kami. Dan jika
dari pihak investor pun tidak memadai hak-hak kami akan melaporkan kepada pemerintah bahwa mereka pun yang ingin laba, tetapi mereka itu tidak memberikan hak asasi kami. Gitu. Jadi bahasanya mereka ingin laba, tapi tidak mempekerjakan karyawan-karyawan mereka dengan benar. Dan jika pemerintah pun sudah tutup mulut atau tutup mata dan sebagainya, dan mereka lebih menyanjung-tinggikan ini, kami bakal mogok kerja. Kayaknya akan jadi anak hukum beneran ini ya. Oke, menggulung sekali. Thank you, terima kasih kelompok 3 tenaga kerja. Lanjut kelompok warga, perwakilan berdiri, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari nelayan. Aktivitas yang dilakukan sama perusahaan selamat itu mengakibatkan gangguan kesehatan serta pencemaran lingkungan sehingga kami yang hidupnya itu sangat bergantung pada laut, jadi itu merasakan dampak secara langsung maupun tidak langsung seperti populasi ikan menurun akibat laut tercemar, limbah pertambangan sehingga pendapatan kami juga ikut menurun. Tercemarnya air dan udara juga berdampak pada kesehatan kami. Banyak dari kami yang terkena penyakit ispa dan penyakit kulit. Pemerintah itu hanya memunculkan narasi terkait investasi dan perkembangan ekonomi dan seolah-olah mengabaikan masyarakat yang terkena dampak sekitar saat itu lingkungan pencemaran. Di sini kami berharap pada pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan hasil tambang yang lebih efektif agar tidak mencemar lingkungan dan sumber kehidupan. Kami serta memberikan fasilitas kesehatan dan tunjangan hidup kepada kami yang terkena. Oke, nah keluarga. Karena yang paling berdampak kan ya warga ya, karena warga atau nelayan itu kan tidak jadi pekerja tambang, sehingga penghasilannya itu kan nggak pasti tiap bulan. Kalau sehari dapat ikan ya dapat uang, kalau nggak dapat ikan nggak dapat uang. Dapat ikan pun ikannya racun. Jadi paling kasihan. Oke, ada pertanyaan untuk warga? Oke, saya kira ditahan saja. Yang punya banyak pertanyaan malah warga seperti itu. Kita lanjut ke perwakilan smelter. Mungkin di Jadi kami dari pihak Smelter akan menanggapi semua masukan-masukan dari tenaga kerja diperhatikan dulu. dari peneliti maupun pemerintah tenaga kerja yang telah membantu kami. Jadi sebelumnya kami menjelaskan manfaat maupun cara kami untuk menanggulangi hal tersebut. Kami akan berikan informasi mengenai apa jenis tersebut dan mengapa kami melakukannya. Jadi, filosofi itu adalah mengolah sumber daya alam yang kita miliki di dalam negeri ini, yang sebelumnya itu berupa mentah yang kita biasa lakukan ekspor itu masih berupa mentah dan jika kita jual kepada luar itu masih berupa nilai jualnya masih rendah. Jadi, filosofi ini kami melakukan pengolahan agar dari yang awalnya bentuk mentah menjadi bentuk jadi maupun setengah jadi agar bisa meningkatkan harga nilai jual dari nikel maupun semua hal terkait yang bisa ada yang berguna. Oke, kalau mesti Maksud saya tadi hasil bumi ya guys. Nah, tadi dari peningkatan nilai jualnya tadi itu bisa memberikan kontribusi nyata pada perekonomian nasional. Contohnya kayak peningkatan devisa, lalu juga kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga kita bisa membangun infrastruktur di kawasan berbeda. Lalu, bagaimana cara kami meminimalkan dampak
terhadap tuntutannya itu, pertama kami akan melakukan program tanggung jawab sosial atau CSR, yakni bisa berupa pembangunan fasilitas umum, bantuan ekonomi, dan kompensasi untuk masyarakat yang terdampak. Nah, tadi kan juga udah disinggung terkait yang kesehatan tersebut. Dan benar kami akan melakukan program kesehatan yang akan kami lakukan rutin untuk seluruh pihak yang terlibat, tidak hanya untuk para pekerja. Jadi untuk pelatihan untuk masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar tambang, kami akan melakukan atau memberikan pengecekan secara rutin yang tidak dipungut biaya sekalipun, karena kami juga peduli akan kesehatan masyarakat sekitar. Lalu kami juga akan mengajak kerjasama dengan para peneliti untuk mencari solusi terbaik untuk cara meminimalkan dampak terhadap lingkungan tadi. Selain itu juga kami mungkin akan ikut sertakan masyarakat lokal maupun dari para nelayan ini dalam mengambil kebijakan maupun keputusan biar terlihat secara adil, tidak adanya salah paham maupun kebijakan yang diambil secara sepihak. Dan juga kami akan memberikan kompensasi yang adil kepada nelayan yang terdampak, dan kami juga akan memberikan alternatif mata pencaharian lain kepada nelayan yang terdampak. Lalu juga kami akan mengupayakan untuk mengalokasikan dana dari perusahaan tersebut untuk pemulihan lingkungan. Oke, terus dulu. Silakan. Jika ada yang bertanya, katakan. Ada yang bertanya atau sudah sesuai dengan janjinya? Oke, silakan. Siapa? Perwakilan aja, salah satu. Berdiri. Tapi dari pihak peneliti, karena berdasarkan dari data sudah terjadi ada banyak dampak seperti kecemasan, dampak kolase, terus dampak kesehatan dari ada munculnya fly ashes. Jadi bagaimana solusi peran PT Industri Tambang Nikel untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi sekarang ini, dan mungkin solusinya yang diutarakan sekarang itu kedepannya dari bagian kesehatan, tapi yang sudah terdampak bagaimana solusi yang baik. Oke, thank you dari teman-teman peneliti. Silakan diberikan jawaban singkat. Oke, mungkin dari dampak pasca tambangnya itu berarti ya. Ya. Kami akan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan akan memperhatikan dalam pengolahan limbah kami, biar tidak mengotori lingkungan sekitar. Mungkin jawabannya untuk sekarang seperti itu. Oke, terima kasih untuk smelter. Lanjut, ada pertanyaan lain? Oke, thank you. Silakan. Berdiri. Saya berasal dari Kota Tambang, ini bertanya. Saya mulai kita diskusi nih dari masyarakat nih, dari pekerja ini. Terus misalnya nih kita akan memberikan dari asumsi, tapi kita tidak mengerjakan. Lihat pelaksanaan evaluasinya kita itu apa? Kalau tadinya rencana presentasi tidak terlaksana, jaminannya apa? Ya kalian kan kita berani punya kalian, terus kalian tidak mengerjakannya, harus evaluasikan kalian itu apa? Ya, gimana kalau program itu tidak kalian lakukan? Ini hanya jadi janji manis saja. Gimana? Apa jaminan yang diperlukan? Yang lain kita berdiri nak berdiri. Kita kalau misalkan nih, kita tuh misalkan kayak kita nggak melaksanain program yang tadi kita udah janji ke kalian. Mungkin kalian bisa bakal kayak bilang ke pemerintah soal janji yang tadi kita buat tapi itu nggak terlaksana. Terus kita juga bakal memberhentikan dari pekerjaan tambang kita. Jadi kita bakal berhenti di situ juga karena kita nggak bisa membantu menanggulangi dan mempersiapkan usaha lebih buat menjaga kesehatan kamu. Jadi nganggur dong. Sebenarnya yang butuh mana? Yang butuh kamu apa kamu? Dua-duanya. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Satu. Oke. Baik, terima dulu untuk smelter. Terima kasih untuk smelter. Terakhir dari pemerintah
dan sebagai konklusinya. Ya. Dari pemerintah, dari konklusinya. Sabar ya. Oke, silakan. Selastin 2 menit dari sekarang. Jadi kita dari pemerintah membuat kebijakan bukan langsung dibantu oleh rekan-rekan DPR korupsi. Nomor 1, melakukan program One Person One Tree bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara dengan upaya reforestasi di sekitar area pabrik. Seperti masyarakat, 1 orang dikasih satu pohon. Kembali. Misalkan ini kan bilangnya dari pohon tadi. Tadi. Kayak menanam kembali seperti pohon cherry. Karena di pohon cherry daunnya ada seratannya, itu bisa menyerap. Kedua, mendirikan suatu marga satwa untuk melindungi hewan-hewan khas dari dampak negatif industri dan manusia. Kayak tadi, hewan-hewan tadi seperti monyet. Nah, itu kan kayak apa ya? Gak cocok di lingkungan tersebut karena satu, makan dari sampah. Sampahnya pun sampah dari kayu. Gini ya. Nah, kenapa memang dari alternatif makan dari sampah? Satu, uap-uap yang datang dari pabrik itu tuh membuat makanan bisa ya pisang gak sehat. Jadi mereka tuh tahu pisangnya udah bau, udah gak layak dimakan. Mereka tuh hanya mencari alternatif. Mungkin aja sampah-sampah yang kita udah taruh yang di sana ada, itu tuh dibongkar, gak ada makanan, jadi terkotak. Jadi itu lebih bukan makanan dari kita yang membuang limbah. Tapi karena makanan-makanan yang terkurangi dari pabriknya itu, akhirnya mereka mencari makanan alternatif gimana di sampah, karena nggak mungkin mereka jual makanan warga. Kita mendirikan suatu marga satwa. Oke. Dilanjut lagi tentangnya. Ketiga, menyediakan lebih banyak tempat pembuangan sampah. Nah, kita menyediakan tempat sampah lebih banyak untuk kalian. Paham? Nah, terus kalau kalian tidak membuang sampah dengan sembarangan, kita akan memberikan denda kepada masyarakat yang membuat sampah sembarangan. Mewajibkan masyarakat untuk memilah dan membawa pulang sampah organik untuk menjadi pupuk organik. Kan kita punya kebijakan tadi yang kita menanam pohon. Nah, kita dari sampah organik itu dijadikan pupuk organik. Nomor 6, pengolahan limbah industri yang lebih bijak bagi pekerja maupun investor. Nomor 7, memfasilitasi BPJS dan tenaga kesehatan untuk masyarakat kita dan pekerja tambang. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya kira sudah muncul sebagai kebijakan sehingga kita ikuti apa yang jadi kebijakan. Ya, oke. Satu aja dari Bapak, silakan Bapak. Satu aja. Kalau dari kebijakan yang mereka udah kamu sebutin ya pemerintah, kalau itu efektif atau nggak udah dengan baik, apa yang bakal kamu lakuin? Harusnya efektif. Oke. Kita membuat kebijakan efektif kan? Nah, tergantung kalian.
Oke, nanti ya, jam 8 kita menuruti untuk membuat sampah di tempat. Tapi jam kalau misalnya reforestasi itu nggak terlaksana, terus pengelolaan limbahnya juga kurang. Nanti hidup kita juga. Dijawab sama pemerintah silakan. Jadi kita punya satu poin yang disebutkan tadi untuk mempertegas kebijakan yang ada. Oh gitu. Dan terutama kalau yang tentang limbah itu kita lagi mensosialisasikan sama peneliti dan investornya. Jadi investor harus sudah mendukung kita buat mengelola limbah dari merekanya. Dari ada nggak sih Oke ya. Berdebat dulu untuk pemerintah kita. Setidaknya pemerintah kita itu memikirkan rakyatnya, baik rakyat nelayan, maupun tenaga kerja, juga mencari solusi win-win solution untuk smelter dan juga tetap memperdulikan data-data yang berasal dari peneliti atau aktivis. Oke, berikut untuk kita semuanya. Kita sudah belajar menjadi peran dan yang menjadi penting adalah sekalian menjadi pemerintah itu tidak mudah. Yang pertama, menjadi warga itu juga tidak bisa seenaknya. Tapi kalau memang ada masalah segera bergerak untuk bersatu, membuat solusi bersama. Menjadi tenaga kerja di pertambangan juga si malakama, keluar dari tambang juga nggak dapat kerja di tambang juga terancam kesehatannya, juga kesejahteraannya juga masih belum bisa dipastikan untuk tetap layak. Smelter, banyak investor asing datang dalam smelter itu. Meskipun ada asing juga ada dalam negeri juga. Mengeruk kekayaan Indonesia, tolong empatinya. Paling tidak warga harus dilindungi terlebih dahulu. Kemudian dari para peneliti, terima kasih atas dedikasinya untuk negeri. Karena kalian menguak singkapan dari arsenik yang muncul di Teluk Weda dan mengancam keselamatan warga. Kita semua harus bersinergi untuk bangsa kita, bersinergi untuk negeri kita, agar nikel benar-benar untuk bangsa Indonesia. Oke? Diberi semuanya kita kita di akhir pembelajaran ini kita tutup dengan biar semuanya nggak tegang, semua tegang kan ya. Semoga habis ini tidak ada yang saling marahan dan saling tidak apa. Kita bermain Neo Exhibition dulu, ya punya versi terbaru. Kita dulu, berdiri semua berdiri. Keren pemerintahnya bisa. Oke, ikuti. Oke, Puan. Pun. Oke, nyalain, matikan. Tarik tisunya. Oke, very good. Turun, putar. Oke, ya. Saya nyalain kompornya, nyalain ini apa ini? Nah, kita zoom, ini zoom out. Oke, good, excellent, final round. Pukul. Nah, pukul kayak ini, pindah ini kayak pukul. Nah, kita pukul tikus ini ya. So close. Clap. Oke, kita lanjutkan. Kita ulang. Oke. Dan oke, wow.
Oke, get ready. Swing, swing. Banyak nggak kelihatan ini yang mana ini. Are you okay? Imagine. Kita lurus. Ah. Kita buat semua ya. Oke, great. Siap. Wow. Woi, sampai. Oke, done. Silakan dulu anak sekalian. Ini dong. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran geografi hari ini. Gimana perasaannya? Oke, kita simpulkan bareng-bareng pembelajaran kita hari ini bahwasanya nikel itu adalah kekayaan bangsa, kekayaan negara. Nikel terbesar di dunia ada di Indonesia. Oleh karena itu, hilirisasi itu bagus, tetapi harus benar-benar memperhatikan banyak aspek sosial, lingkungan, dan juga kesehatan. Semua yang pihak terlibat harus bekerja sama untuk bareng menentukan win-win solution. Sampai sini paham? Mulai sekarang cintai Indonesia dan selamatkan Indonesia. Bahwasanya mineral-mineral yang ada di dalam bumi Indonesia adalah untuk bangsa. Sepakat semuanya? Oke, aplaus untuk sebelah tahun. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, satu tugas untuk kalian bisa dikerjakan nanti atau untuk minggu depan adalah membuat satu manfaat dan satu permasalahan serta satu solusi dari setiap bidang yang kalian pahami dalam pembelajaran ini. Kemudian tugas kelompoknya dikumpulkan ke saya hari ini nanti. Kemudian nanti kalian bisa menyelesaikan tugas itu dan dikumpulkan di minggu depan. Paham semuanya? Minggu depan kita akan belajar tentang pertambangan emas. Silakan dipimpin oleh Zarfa untuk menutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahan untuk pembelajaran hari ini dan manfaat untuk kalian. Terima kasih dan aku 11. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.